Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudari-saudara terkasih, bersama dengan gereja, hari ini kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Kita pun dipanggil untuk hidup kudus dalam perjalanan peziarah kita. Kita hening sejenak, mohon ampun atas dosa-dosa kita. Kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon anugerahkanlah kelimpahan belas kasih yang kami rindukan, berkat bantuan doa semua orang kudus-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring, ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih
dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling tahta itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah. Tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya.
Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah padaku, kamu semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan membuat kamu lega. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah para muridnya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Dipanggil untuk hidup kudus. Saudari-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, hari Minggu ini bersama dengan gereja kita sekaligus merayakan hari raya semua orang kudus setiap tanggal 1 November. Besok tanggal 2 kita merayakan peringatan arwah semua orang beriman. Kalau kita bicara soal hari raya yang kita rayakan hari ini, hari raya semua orang kudus, sebenarnya sungguh-sungguh sangat tidak jauh dari hidup dan pernyataan iman kita. Kita selalu mendoakan syahadat. Dalam syahadat, dalam aku percaya, kita mengakui adanya
kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kita mengimani adanya persekutuan para kudus. Siapakah orang-orang kudus yang hari ini kita rayakan dalam hari raya ini? Saya kira jawaban ada di bacaan pertama membantu kita. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan mereka. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Dari sini kita bisa melihat, kita bisa merasakan sebenarnya orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang dalam hidupnya juga berjuang, berusaha. Artinya bukan serta-merta kudus begitu saja, enggak. Tapi di dalam peziarah, di dalam perjalanan hidupnya, mereka pun juga berjuang, berusaha untuk sungguh-sungguh menyatakan cintanya kepada Allah, cintanya kepada Kristus dalam tindakan perbuatan hidup mereka. Kalau kita sekarang bertanya, apakah saya pun bisa menjadi kudus seperti mereka? Dengan tegas, kita harus menjawab, kenapa tidak? Bisa. Kenapa tidak mungkin? Sangat mungkin. Menjadi kudus. Kita lihat beberapa contoh, bagaimana menjadi kudus itu. Menjadi kudus apakah harus melakukan sesuatu yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa? Enggak. Baru saja kita punya orang kudus, Paus Fransiskus mengangkat orang kudus yang masih sangat muda, meninggal dalam usia 15 tahun. Ini orang kudus di zaman milenial, Carlo Acutis, baru saja dinyatakan sebagai orang kudus bulan Oktober ini. Usianya hanya 15 tahun. Lahirnya tahun 1991, meninggal tahun 2006. Ini orang kudus yang digambar-gambar, yang beredar memakai celana jeans begitu. Ini diangkat sebagai pelindung internet. Apa yang istimewa? Bagaimana Carlo Acutis mengejar kekudusan atau menghayati kekudusan di dalam hidupnya? Ini dia sejak kecil sakit leukemia. Sejak kecil dia senantiasa mengupayakan dalam hidupnya doa, devosi selalu dia lakukan. Mengaku dosa dia tiap minggu. Ekaristi, misa dia setiap hari. Ziarah ke tempat suci senantiasa dia lakukan. Yang istimewa saya kira dalam kesehariannya, dalam kesederhanaannya, dalam setiap tugas yang dia lakukan, dia sungguh menghayatinya bersama dengan Allah sendiri. Apakah cukup dia hanya dengan doa, devosi, ekaristi, mengaku dosa? Enggak. Dia lakukan juga dari tabungannya, dia bagikan, dia membantu untuk orang miskin. Ketika di sekolah, apa yang dia lakukan?
Dia menolong teman-temannya. Siapa? Yang disabilitas dan teman-temannya yang sering dibully. Dia hadir untuk membantu. Dia ahli, dia sangat mampu soal program komputer, maka dia membangun website. Websitenya dia kumpulkan seluruh mujizat-mujizat Ekaristi seluruh dunia. Dari sini kita bisa melihat, belajar upaya untuk menjadi kudus, jalan menuju kekudusan itu dalam tanda petik tidak harus sesuatu yang mahal, yang luar biasa, yang dahsyat, tidak. Tapi siapapun bisa menjadi kudus, siapapun dipanggil untuk kudus, siapapun bisa menghayati kekudusannya dengan cara hidupnya masing-masing. Santo Santa yang lain, Teresia dari Kalkuta, Bunda Teresa, bagaimana menghayati panggilan dan kekudusan hidupnya. Dia hadir menjadi sahabat bagi orang-orang yang tidak mampu. Dia hadir menjadi sahabat bagi orang-orang yang justru dalam keadaan menjelang ajalnya. Dia layani, dihadirkan sukacita, kebahagiaan, dihadirkan Allah yang berbelas kasih, Allah yang mencintai dalam setiap karyanya. Banyak orang-orang kudus yang lain. Saya mau mengatakan, kalau hari ini kita merayakan hari raya semua orang kudus, kita bisa belajar dalam perjalanan hidup kita. Menjadi kudus adalah panggilan hidup setiap orang beriman. Dipanggil untuk hidup kudus adalah panggilan kita sekalian. Apakah kita mampu? Mampu, karena kita pun memiliki kekuatan yang sama dengan mereka. Apa? Rahmat sakramen. Dengan sakramen baptis, kita sudah dikuduskan, dijadikan suci, kudus di hadapan Allah, dijadikan layak di hadapannya. Tidak cukup hanya baptis, kita menerima krisma. Krisma kita menerima rahmat, kuasa, kasih Allah, Roh Kudus hadir dalam diri kita masing-masing. Tidak cukup hanya itu, Ekaristi yang kita rayakan, sabda dan kurban yang menyatu dalam diri kita. Maka menjadi kudus adalah panggilan bagi kita sekalian. Dalam tugas-tugas hidup kita, dalam panggilan pelayanan kita, dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, disitulah jalan untuk mencapai kekudusan itu sendiri. Maka hari ini kita yang merayakan hari raya semua orang kudus, mari kita mohon rahmat dalam perjalanan hidup kita, supaya kita pun sungguh-sungguh dimampukan untuk mencapai kekudusan itu. Kalau dalam kitab suci kita dipanggil untuk menjadi sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Kita mohon rahmat, kita mohon berkat, supaya kita, gereja yang masih berziarah, gereja yang berjuang, orang-orang beriman kita yang mengarahkan diri menuju gereja jaya, gereja para kudus di surga, kita pun mampu setia
kita pun mampu menemukan rahmat, kasih dan cinta Allah dalam setiap peristiwa hidup kita. Kita persembahkan Ekaristi ini supaya kita pun mampu dijadikan kudus dan layak di hadapannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bangkit berdiri, kita perbarui iman percaya kita kepada Tuhan. Aku percaya akan Allah, doa umat. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang memanggil kita semua ikut serta di dalam kemuliaan-Nya. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa mendampingi para pejabat gereja agar menjiwai umat dan membimbingnya dengan semangat para kudus yang telah mendahului kita. Kami mohon. Bagi para penanggung jawab di dalam masyarakat, semoga Allah Bapa menerangi para pemimpin agar menyadari keluhuran tugas mereka dan semakin giat berusaha menunaikan dengan segala kemampuan dan pengabdian mereka. Kami mohon. Bagi mereka yang lemah dan menderita, semoga Allah Bapa memberi kekuatan dan memberkati mereka yang lemah, serta yang menderita merasa terhibur, karena menikmati bantuan dan pertolongan yang diterima dari mana saja. Kami mohon. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa membimbing kita, agar kita saling mendukung dan saling membantu dalam perjalanan menuju langit dan bumi baru. Kami mohon. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk anggota keluarga kami, putra putri kami, orang tua kami yang belum bisa hadir bersama merayakan Ekaristi. Mohon rahmat, kesehatan, sukacita dan berkat bagi mereka sekalian. Semoga kasih dan berkat-Mu senantiasa hadir untuk mereka. Kami mohon. Allah Bapa di surga, Engkau menjanjikan hidup kekal kepada kami. Dengarkanlah doa permohonan kami dan doronglah kami dalam perjalanan menuju cita-cita yang telah diwartakan oleh Kristus dan dijalani oleh para kudus. Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Kita masuk dalam liturgi Ekaristi. Marilah berdoa. Ya Allah, kami menyembah Dikau satu-satunya yang kudus, yang hadir secara mengagumkan dalam diri semua orang kudus-Mu. Kami mohon rahmat-Mu, agar dalam kepenuhan cinta kasih-Mu, kami dikuduskan untuk beralih dari meja kaum peziarah ke perjamuan di tanah air surgawi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terima kasih untuk semua petugas hari ini. Terima kasih kehadiran umat sekalian. Lalu sesudah ini saya mengundang ketua lingkungan dan ketua stasi pertemuan bersama di ruang Pius depan. Lalu yang berikutnya, besok pagi kita akan misa tetap jam 5:30 untuk
peringatan arwah semua orang beriman. Silahkan kalau mau bawa bunga, lalu besok kita akan berkati bersama. Lalu yang intensi akan dibacakan sebelum Ekaristi besok pagi. Jadi tidak ada misa khusus sore, begitu tidak ada. Begitu, terima kasih. Kita tutup dengan berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Saudari-saudaraku sekalian, karya kita, keluarga, dan mereka yang kita doakan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan ini Ekaristi kita telah selesai. Kita pergi, kita diutus. Amin. Semua kembang bernyanyi senang itu rumput serta bernyanyi senang Tuhan Yesus bersukatu semua jalan yang sesudah dan desirat amin dia ke surga membawamu semua kembang bernyanyi senang hilanglah hatiku pun rumput serta bernyanyi senang Tuhan Yesus bersukatu.